MPR mencabut sejumlah ketetapan atau TAP MPR terkait putusan perundang-undangan terhadap 3 mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Soekarno, Soeharto, dan Gus Dur. Produk hukum MPR yang disebut telah mencoreng nama baik ketiga tokoh tersebut adalah TAP MPRS nomor 33 1967 tentang pencabutan kekuasaan pemerintah negara dari Presiden Soekarno, menghapus nama Presiden Soeharto dari TAP MPR nomor 11 1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta TAP MPR nomor 2 2021 tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid. Usai dicabutnya ketiga produk hukum itu, MPR juga mengusulkan agar ketiga mantan presiden tersebut diberi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah. Dalam gedung yang bersejarah dan luar biasa ini bukan hanya mewakili keluarga besar Bung Karno, tetapi juga mewakili seluruh rakyat Indonesia yang patriotik. Sekali lagi, tetapi juga mewakili seluruh rakyat Indonesia yang berjiwa patriotik dan nasionalis, yang mencintai Bung Karno sejak dahulu hingga akhir zaman. Ya, saya memang harus mengatakan demikian, karena faktanya kami telah menunggu dan menunggu selama lebih dari 57 tahun 6 bulan alias 50 tahun setengah akan datangnya sikap peri kemanusiaan dan keadilan. Ya, kita akan membahas hal ini lebih dalam dengan narasumber yang bergabung bersama kami via Zoom. Sudah ada Mas Jazilul Fawait, Wakil Ketua MPR RI, dan juga Pak Rusdi Hussein, sejarawan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi, Bapak-Bapak. Waalaikumsalam, selamat pagi, Mas Arif, Mbak Ratih, ya, Pak Rusdi. Pagi, saya mau ke Mas Jazilul dulu. Kalau berbicara mengenai akhirnya MPR ini mencabut 3 ketetapan dalam TAP MPR, apa yang menjadi landasan dan juga alasannya, Mas Jazilul? Mbak Ratih, perlu saya klarifikasi, yang dicabut itu 2 TAP, yaitu TAP nomor 33 MPRS tentang Bung Karno dan TAP nomor 2 tahun 2003. Khusus TAP MPR nomor 11 tahun 1998 terkait dengan Pak Harto, TAP-nya tetap berlaku, tetapi pasal 4 terkait dengan tuduhan terhadap dalam pasal 4 terkait tuduhan dengan Presiden Soeharto, MPR menjelaskan bahwa semua tuduhan dan pelanggaran hukum sudah dilalui dan pengadilan sudah menyatakan tidak atau di SP3. Demikian juga yang terkait dengan kasus-kasus yang lain terkait sumber semar juga sudah putus. Memberikan klarifikasi kepada publik bahwa kasus yang dialami oleh Presiden Soeharto sudah selesai. Jadi supaya tidak salah paham, TAP nomor 11 tentang yang terkait dengan Pak Harto diklarifikasi oleh MPR, khususnya pasal 4. Tapi TAP-nya tetap berlaku. Tidak dicabut ya, oke. Ya, dan terkait dengan Gus Dur, TAP MPR nomor 2 tahun 2003 terkait pelengseran memang sudah dicabut. Sudah tidak berlaku lagi. Nah, oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh MPR ini ingin melakukan rekonsiliasi nasional dan memberikan penjelasan kepada para tokoh, khususnya tokoh politik ketika itu, Presiden, bahwa beliau adalah orang-orang yang sudah membendharma baktikan kepada bangsa ini, dan MPR ingin mengklarifikasi dan memberikan penjelasan kepada publik bahwa ketiga-tiganya harusnya diberikan penghargaan yang layak. Begitu. Jadi TAP MPR ini sesungguhnya ingin menegaskan bahwa MPR memiliki fungsi sebagai rumah kebangsaan, bahwa juga ingin mengatakan kepada publik bahwa bangsa ini bukan bangsa pendendam. Jadi apapun jasa seseorang, termasuk Pak Harto, Bung Karno, Gus Dur, itu harus diberikan penghargaan. Khusus terkait dengan Kiai Haji Abdurrahman Wahid,
publik sebenarnya melihat karena pelaku-pelaku sejarahnya juga masih hidup. Setidaknya juga memberikan pengertian juga kepada publik. Dan apalagi ketika itu tuduhannya memang Gus Dur dianggap inkonstitusional, tidak hadir dalam sidang istimewa yang sebelumnya didahului oleh tuduhan-tuduhan korupsi yang sama sekali menurut kami, menurut keluarga Gus Dur, menurut publik tidak ada bukti di pengadilan. Oleh sebab itu penjelasan-penjelasan terkait dengan Gus Dur, bahan buku ajar ataupun catatan-catatan sejarah, menurut saya kalau itu buku ajar perlu ditarik kembali, kalau itu catatan-catatan sejarah perlu diluruskan. Karena bangsa ini tidak boleh didirikan dengan unsur-unsur dendam atau memelihara beban-beban sejarah yang tidak baik untuk anak cucu kita. Baik, saya ingin ke Pak Rusdi Hussein menanggapi langkah MPR ini, Pak. Ini tidak ada dendam, tidak ada lagi permasalahan-permasalahan warisan masalah politik masa lalu. Ya, terutama Bung Karno ya. Saya rasa kalau kita bicara mengenai semua ini, khususnya mengenai TAP MPR nomor 33 itu, kita seperti kembali ke sidang ya sejak awal ya. Sidang Mahmilub terus sampai dengan sidang MPRS, pakai S tuh, MPRS tahun 67, di mana diterbitkan pada sidang luar biasa ya, sidang istimewa, itu Bung Karno dicabut kekuasaannya karena dianggap terlibat 330S. Nah ini alhamdulillah sekarang setelah dicabut, kalau toh permasalahan ini masih ada persoalan-persoalan lain, tapi kalau tadi dikait-kaitkan dengan memberikan penghargaan ya pahlawan nasional, Bung Karno udah nggak ada masalah. Tinggal Pak Harto sama Gus Dur aja itu yang memang belum. Saya rasa demikian. Kalau andai kata hal-hal itu yang mau dilanjutkan, ya mari coba kita bahas lebih mendetail ya mengenai persiapan ke arah sana. Kenapa yang dua nama menurut Pak Rusdi seperti apa? Masih ada masalahkah begitu untuk penetapan pahlawan nasional? Tadi udah dijelaskan ya, sudah dijelaskan. Ini kita ini memang bukan bangsa pendendam ya. Yang sudahlah, sing wis yo wis, katanya begitu. Apakah hal ini bisa diterima oleh masyarakat? Khususnya dalam rangka pesta besar akan diadakannya pilkada nasional ini ya, kan pilpres kan sudah terjadi. Nah sekarang permasalahannya masyarakat Indonesia legowo gitulah, mempunyai jiwa yang besar. Baik, nanti saya mau ke Mas Jazilul. Ini apakah memang bisa diterima oleh semua masyarakat? Karena banyak kritikan yang muncul, khususnya dari ahli tata negara yang mengatakan bahwa prosedurnya ini hanya bersifat elit, tidak partisipatif, dalam arti mengundang mungkin berbicara langsung korban Orde Baru di tahun-tahun lalu, begitu ya. Nah, mungkin boleh diceritakan ya, tapi kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Kepada Bapak yang selama ini telah memimpin bangsa dan negara ini selama 32 tahun. Memang manusia tidak ada yang betul selalu ya, pasti ada salahnya. Kami juga mohon maaf selama ini Bapak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan sama pemimpin, tapi itu tentunya tidak diinginkan oleh Bapak. Namun demikian yang juga mengharapkan apa yang telah dilakukan Bapak selama ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua MPR tadi, bahwa semua dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia dan dihargai sekali oleh para pimpinan-pimpinan MPR ini dan matur sangat. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Saya mau ke Mas Jazilul. Kalau kita berbicara mengenai
jangan lupakan sejarah Jas begitu ya, merah. jas merah ya. Sejarah ini tidak bisa dihilangkan juga begitu ya Mas Jazilul, baik dari Presiden Soekarno, Soeharto dan juga Gus Dur. Nah, apakah dengan adanya pencabutan 2 TAP MPR ini mereduksi mungkin kesalahan-kesalahan di masa lalu, justru atau mereduksi sejarah di masa lalu yang ada? Seperti disampaikan oleh Pak Rusdi tadi terkait dengan Bung Karno, sebenarnya beliau sudah mendapatkan TAP sudah tidak berlaku dan beliau sudah menjadi pahlawan nasional. Khusus terkait dengan Pak Harto dan PKB, Pak Harto memang prosesnya diusulkan oleh Partai Golkar dan untuk proses Gus Dur itu diusulkan oleh fraksi PKB atas arahan Ketua Umum juga nasihat para ulama. Nah, dan memang TAP MPR terkait Gus Dur sudah tidak berlaku, mau apa lagi, sudah selesai dan MPR kemudian memberikan penjelasan, penegasan bahwa TAP nomor 2 tahun 2003 sudah tidak berlaku lagi. Nah, sebenarnya ini memberikan klarifikasi, menempatkan posisi sejarah supaya benar, supaya dalam koridor kebenaran dan menciptakan rekonsiliasi. Termasuk juga kepada Pak Harto, kan memang proses hukum sudah selesai. Dan ini disampaikan kepada publik bahwa pasal 4 TAP MPR nomor 11 terkait KKN yang menyangkut Presiden Soeharto sudah selesai di pengadilan. Kira-kira begitu. Lah publiklah yang kemudian memberikan respon. Nah, namun perlu saya sampaikan bahwa prosesnya itu dari fraksi masing-masing. Untuk Pak Harto dari fraksi Golkar, untuk Gus Dur dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan tentu kami berterima kasih kepada fraksi-fraksi yang lain yang kemudian memberikan persetujuannya melalui rapat gabungan MPR dan kemudian diambil keputusan melalui rapat paripurna MPR tanggal 25 September kemarin. Lah MPR kan wujud dari kedaulatan rakyat. Artinya rakyat memang menginginkan agar nama baik dari 3 pemimpin nasional dipulihkan kembali. Khusus kepada Gus Dur, kami dari PKB, selain dipulihkan martabatnya, kami juga minta kepada pemerintah agar bahan-bahan ajar yang di situ memang masih tanda kutip menuduh Gus Dur segera diperbaiki. Termasuk juga rasanya tidak adil bangsa ini kalau kemudian Gus Dur tidak diberikan gelar kehormatan sebagai pahlawan nasional, mengingat jasa-jasanya sangat besar dalam hal-hal demokrasi, soal toleransi, soal pluralisme, soal kebudayaan. Dan masyarakat tahu semua bahwa Gus Dur memang kiai yang berpolitik, ulama di politik. Nah, oleh sebab itu sebenarnya apa yang dilakukan oleh MPR ini adalah sesuatu yang proporsional, tanpa mereduksi apapun, termasuk untuk Pak Harto. Kami tidak mereduksi sejarah apapun, tapi kami meluruskan jalannya sejarah supaya sejarah ini tidak dibangun dengan kebencian dan dendam. Saya pikir itu penting dan itu menjadi tugas dari Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan dari rakyat Indonesia. Saya pikir itu, Mbak Ratna. Ya, Mas Jazil, tugas MPR betul gitu. Artinya kan ini kan rakyat. Tadi Anda menyebutkan ini kan keinginan rakyat. Nah, artinya apakah memang sudah ada hearing, sudah ada dialog terlebih dahulu? Diskusi. Karena banyak sekali pakar-pakar di negeri ini yang mempertanyakan apakah ini sudah melalui proses panjang. Partisipasi atau ini hanya ujuk-ujuk semata? Seperti yang saya sampaikan tadi, prosesnya melalui fraksi masing-masing dan MPR juga sudah mendengarkan dari berbagai pihak. Khusus terkait dengan Gus Dur, kami juga sudah mendengarkan sudah sejak lama.
Sehingga kami juga ditegur oleh Ketua Umum kami, Gus Muhaimin, terkait dengan TAP MPR ini, agar fraksi PKB memperjuangkan dan juga menjelaskan kepada publik. Dan alhamdulillah kemudian seluruh fraksi-fraksi MPR kemudian bisa menerima penjelasan kami, sekaligus memang TAP MPR nomor 2 tahun 2003 itu sudah tidak berlaku lagi. Maka sebenarnya sudah selesai dari sisi proses. Tidak diambil oleh proses elit, tetapi diambil dari proses melalui fraksi masing-masing yang kemudian bottom up gitu ya Mas Jazil ya? Kami sudah menjelaskan kepada pakar hukum, kami juga meminta pendapat dari berbagai sumber. Oke, clear. Baik. Ya, saya mau ke Pak Rusdi. Ya baik, Pak Rusdi tadi juga melihat selain juga 2 TAP MPR ini dicabut, tapi juga ada mungkin diturunkan begitu ya kepada kurikulum dari anak-anak ataupun pelajar di Indonesia. Nah, tanggapan Anda atau poin-poin apa yang disoroti terkait ini? Ya, saya rasa yang cukup penting juga sebetulnya dialog di masyarakat sendiri mengenai ketiga tokoh ini tuh sudah banyak silih berganti. Soal setuju dan tidak setuju itu kan biasa ya. Tetapi yang paling penting dari itu semua sudah pernah dibahas detail, diterbitkan buku-buku, diadakan seminar-seminar dan sebagaimana. Tetapi kan karena situasi dan kondisi yang belum kondusif begitu, maka belum kejadian. Maka baru belakangan inilah saya rasa bangsa Indonesia itu menjadi berkesadaran penuh gitu ya. Ini saya jadi ingat waktu rame-ramenya Bung Karno itu setelah sidang MPRS tahun 67 itu, beliau itu banyak sekali permasalahan, bukannya di dalam negeri saja tapi di luar negeri. Mungkin pernah banyak yang tahu ya mengenai buku misalnya, pernah muncul yang namanya Soekarno File. Ini pernah dibahas sampai detail sekali, sampai Ibu Megawati menganggap ini suatu pembunuhan karakter Bung Karno gitu. Untuk alhamdulillah kemudian YBK Yayasan Bung Karno kemudian menerbitkan buku ini dari yang ditulis oleh mantan menterinya Bung Karno dan dibahas. Saya rasa buku ini tidak banyak beredar atau kurang diketahui oleh banyak. Itu untuk antara lain untuk menepis daripada dialog-dialog khususnya dari luar negeri yang sangat syarat dengan tuduhan-tuduhan yang dengan kepentingan tertentu. Saya rasa semoga lah pada waktu-waktu yang akan datang ada pemahaman kembali, bukan politik tapi sejarah ini betul tadi dikatakan itu kita harus meluruskan. Saya rasa tahun-tahun kegawatan yang pernah kita alami bersama dari kondisi nasional yang carut marut ini bisa terlewati dengan baik, dan kita sekali lagi bukan bangsa pendendam. Sing wis yo wis. Baik, Pak Rusdi Hussein, terima kasih. Mas Jazil, 1 menit aja saya kasih kesempatan Anda untuk merespon harapan dari Pak Rusdi dan juga mungkin sebagian para pegiat-pegiat sejarah lainnya di luar sana. 1 menit saja. Ya, tentu tugas kita dan tugas bangsa ini seperti dibilang oleh Pak Rusdi, meluruskan jalannya sejarah. Agar setiap tokoh, setiap kepemimpinan, presiden, atau siapapun yang sudah memberikan kontribusi, itu juga dijelaskan kontribusinya. Bahwa setiap tokoh memiliki kesalahan atau kekhilafan, saya pikir bangsa ini bangsa yang juga bisa memberikan pemaafan jika itu memang ada kesalahan. Oleh sebab itu, kalau ada buku-buku ajar yang kemudian perlu direvisi dalam rangka meluruskan sejarah, ya harus direvisi oleh pemerintah. Dan menurut saya para pakar juga tidak keberatan. Kalau toh memang ada kontroversi, di negara demokrasi itu biasa kontroversi. Tetapi jangan kemudian kita memelihara dendam, memelihara kebencian, dan menutup kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh para tokoh itu. Apalagi kalau kesalahan-kesalahan itu hanya sifatnya tuduhan.
Sampai hari ini kami dari fraksi PKB atau warga Nahdien tidak pernah melihat kesalahan sedikit pun yang dilakukan oleh Gus Dur, atau tuduhan-tuduhan itu tidak juga diklarifikasi oleh pemerintah atau pelaku-pelaku sejarah. Oleh sebab itu sebenarnya meluruskan sejarah ini penting agar bangsa ini berjalan dengan sejarah yang lurus, bukan sesuatu yang bengkok. Kita nggak usah takut dengan kontroversi, karena memang setiap masalah apapun ada kontroversinya. Nah, oleh sebab itu bagi kami menghimbau kepada publik dan masyarakat Indonesia untuk memang seperti dibilang Pak Rusdi tadi, kita sadar sejarah, kita luruskan sejarah. Kalau ada yang salah dalam sejarah, ya kita ungkapkan apa kesalahannya. Dan kalau itu memang salah, kita berikan permaafan. Agar apa? Baik, jadi memang pencabutan 2 TAP MPR ini juga untuk meluruskan sejarah begitu ya? Yang damai, dengan kebenaran, bukan kebencian dan terima kasih Mas Jazil. Terima kasih Mas Jazil, waktunya, dan juga Pak Rusdi Husin atas waktunya pagi ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sukses selalu, sehat selalu untuk Anda berdua. Assalamualaikum. Assalamualaikum.